Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar teman-teman semuanya, TKA dan TKB? Alhamdulillah, sehat semuanya. Alhamdulillah. Bunda senantiasa doakan teman-teman setiap hari, semoga teman-teman sehat dalam lindungan Allah dan senantiasa bersemangat dalam mengikuti kegiatan-kegiatan dari sekolah yang dikirimkan oleh Bunda lewat video ya. Nah, seperti biasa Jumat Bunda Nila mau cerita nih tentang kisah Nabi Yusuf. Nah, ada yang sudah pernah mendengar kisahnya? Kalau yang sudah mendengar, boleh menyimak kembali. Yang belum, nah simak dengan baik ya. Nah, Nabi Yusuf adalah salah satu putra dari Nabi Yakub. Nabi Yakub memiliki 10 orang anak. Dan Nabi Yusuf adalah anak yang ke-9. Nah, Nabi Yusuf itu adalah anak yang sangat baik, soleh, pemaaf, tutur katanya baik, rajin membantu, suka menolong. Nah, karena kebaikan-kebaikan inilah Nabi Yusuf sangat disayang oleh ayahnya. Dan rasa sayang yang berlebih ini kepada Nabi Yusuf dibandingkan pada kakak-kakaknya Nabi Yusuf yang 8 membuat iri kakak-kakaknya. Nah, akhirnya suatu hari mereka sudah tidak tahan dengan rasa sayang yang berlebihan ayah mereka terhadap Yusuf, adik mereka. Mereka memiliki rencana yang tidak baik. Bisik-bisik, bisik-bisik. Akhirnya terputuskanlah rencana tidak baik tersebut. Apa ya rencananya? Sampailah keesokan harinya, kakak-kakaknya Nabi Yusuf mulai menjalankan rencana tidak baiknya. Mereka memohon kepada ayahnya untuk membawa Yusuf kecil bermain. Tetapi adiknya yang bernama Bunyamin tidak boleh ikut. Wah, agak aneh sih, pikir ayahnya Nabi Yusuf. Nabi Yakub heran, kenapa ya kok Bunyamin tidak boleh diajak? Tetapi dengan rayuan dan yang lain sebagainya, mereka berjanji akan menjaga dengan baik Yusuf kecil. Akhirnya Yakub meloloskan permintaan kakak-kakaknya Yusuf kecil. Mereka akhirnya membawa Yusuf kecil ke sebuah hutan yang sangat jauh dari rumah mereka. Ada rasa was-was dalam hati ayahnya Yusuf, tapi ia abaikan. Nah, ketika sampai di dalam hutan, mereka tiba-tiba meninggalkan begitu saja Yusuf kecil di dalam hutan yang sangat jauh dan gelap. Yusuf kecil tidak tahu jalan pulang. Dan kakak-kakaknya segera berlari dengan sekencang-kencangnya dan sekuat tenaga, karena mereka sudah besar. Nah, untuk menghilangkan kecurigaan rencana tidak baik mereka ingin mengelabui, ingin membohongi ayahnya, ingin membohongi Nabi Yakub. Nah, itu dengan berpura
berpura-pura bahwa Yusuf kecil telah dimakan oleh seekor serigala. Akhirnya mereka telah membuka kaosnya Yusuf kecil sebelum ditinggalkan di tengah hutan, dan mereka segera memotong domba yang darahnya kemudian dicecerkan di kaosnya Yusuf kecil. Mereka segera pulang sambil menangis terseduh-seduh. Ayah, ayah, dengan wajah sedih dan pura-pura ketakutan. Ayah, ayah. Nabi Yakub kaget dan sudah merasakan perasaan yang sangat tidak enak. Ada apa? Ada apa anakku? Ayah, Yusuf, Yusuf. Ada apa dengan anakku Yusuf? Yusuf dimakan serigala. Lihatlah ini darahnya, ayah, berceceran di kaosnya. Ayahnya Nabi Yusuf sangat sedih, sangat terpukul. Anak yang begitu sangat disayanginya diceritakan telah dimakan serigala. Walaupun hatinya sepertinya mengatakan itu suatu kebohongan. Namun bagaimana lagi? Yusuf tidak dibawa pulang. Yusuf tidak pulang kembali bersama kakak-kakaknya. Nabi Yakub menangis sepanjang hari. Setiap hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, yang mengakibatkan akhirnya matanya Nabi Yakub menjadi buta karena menangis terus-menerus akibat kesedihan yang sangat mendalam kehilangan anak kesayangannya. Nabi Yusuf akhirnya ditemukan oleh seorang saudagar dan dijual kepada seorang raja. Karena Nabi Yusuf rajin, baik, suka menolong, Nabi Yusuf sangat disayangi oleh sang raja. Nabi Yusuf akhirnya tumbuh menjadi anak yang besar. Nah, karena Nabi Yusuf memiliki kelebihan yang diberikan oleh Allah atau mukjizat yang atas izin Allah dapat mengartikan sebuah mimpi, maka Nabi Yusuf diangkat menjadi seorang perdana menteri ketika sudah dewasa. Nah, suatu ketika daerah Nabi Yakub atau ayahnya Nabi Yusuf beserta saudara-saudaranya Nabi Yusuf terkena paceklik atau kekurangan makanan, gagal panen, ternak mereka mati, kekeringan, dan lain sebagainya. Mereka tidak punya lagi cadangan makanan untuk mereka makan. Kemudian mereka samar-samar mendengar bahwa di daerah seberang ada seorang perdana menteri yang sangat baik, yang sangat dermawan. Akhirnya mereka mohon izin kepada ayahnya untuk menemui perdana menteri yang baik tersebut, yang tidak lain adalah Nabi Yusuf atau adik mereka sendiri. Mereka datang ke kerajaan yang megah tersebut dan mohon izin untuk menemui perdana menteri yang baik tersebut. Pada saat bertemu dengan perdana menteri tersebut yang tidak lain adalah Nabi Yusuf atau adik mereka sendiri, mereka sudah tidak mengenalinya lagi, teman-teman, karena Nabi Yusuf tumbuh menjadi seorang pemuda yang sangat rupawan. Tetapi Nabi Yusuf mengenali ke-8 kakak-kakaknya. Dia ingat bagaimana kakak-kakaknya meninggalkannya di tengah hutan sendirian. Nah, apakah Nabi Yusuf dendam? Apakah Nabi Yusuf marah? Nabi Yusuf mungkin ada rasa marah, tapi ia yang abaikan. Ia maafkan saudara-saudaranya karena ia tahu Allah memiliki sifat al-afu atau maha pemaaf.
Akhirnya Yusuf memaafkan saudara-saudaranya dengan syarat membawa ke dalam kerajaan ini ayahnya atau Nabi Yakub beserta adiknya Bunyamin. Kerajaan membawa Bunyamin beserta ayahnya Yakub. Sesampai di sana dan berhadapan dengan Nabi Yusuf dan mendengar suara Nabi Yusuf, subhanallah teman-teman, atas izin Allah mata Nabi Yakub bisa melihat kembali. Rasa bahagia memuncak membuat mata ayah Nabi Yusuf kembali bisa melihat, dan ia begitu sangat bahagia. Akhirnya Yusuf ayahnya beserta saudara-saudaranya tinggal bersamanya di tempat tersebut. Nah, itulah cerita tentang kisah Nabi Yusuf. Bagaimana teman-teman? Baik ya Nabi Yusuf? Ya, sangat baik dan pemaaf. Nah, dari kisah ini mudah-mudahan teman-teman ketika bertemu teman yang mungkin suka jahil, nakal, suka membentak-bentak, mudah-mudahan teman-teman bisa sabar dan bisa memaafkan mereka. Mudah-mudahan teman-teman bisa meneladani sifat-sifat Nabi Yusuf beserta nabi-nabi yang lain, sehingga kelak kita nanti akan diselamatkan oleh Allah di akhirat. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak cerita kisah tentang Nabi Yusuf dari Bunda Nela hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.